Baik, halo Bapak Ibu, Mas Mbak, teman-teman alumni. Izinkan saya Iwan Suharyanto untuk menyampaikan sedikit rencana kolaborasi dengan alumni PWK UGM untuk kolaborasi untuk kerja praktek ya. Jadi hal ini didasari dengan salah satu pertimbangan penting di mana teman-teman alumni itu sudah tersebar tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga banyak. Kemudian juga ada yang di tingkatan pusat sampai ke tingkatan daerah. Kemudian harapan kami, ini kami ceritakan sedikit sebagai koordinator kerja praktek untuk bagaimana agar kolaborasi dengan alumni bisa terwujud. Beberapa hal yang akan kami sampaikan adalah tentang KP, tanggal penting, catatan penting, dan rencana kolaborasi yang kami ajukan begitu. Yang pertama adalah tentang kerja praktek. Kerja praktek ini untuk kurikulum yang baru dilaksanakan di semester 7 berbarengan dengan pratugas akhir. Jadi sebelum teman-teman mengambil tugas akhir begitu. Ini untuk kurikulum yang terbaru yang 2021. Kemudian outcome atau course learning outcome dari kerja praktek ini ada 3. Yang pertama adalah poin pentingnya adalah bagaimana mahasiswa itu mengelola perannya. Jadi perannya ini bukan sebagai pekerja tapi sebagai praktikan, jadi magang begitu mungkin istilah umumnya. Kemudian yang kedua adalah mampu mendiskusikan beberapa tantangan dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah yang juga kami harapkan mahasiswa itu mampu menginternalisasikan nilai-nilai keprofesionalan yang ditemui di lapangan. Kemudian untuk mahasiswanya sendiri, Bapak Ibu sekalian, jadi minimal semester 6. Jadi sekarang studinya berbeda ya sedikit dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya, di mana di semester 6 ini mahasiswa sudah menempuh studio dasar keuangan di semester 1 sampai dengan studio perencanaan wilayah di semester 5. Studinya sendiri ada 6. Jadi yang pertama studio dasar keuangan, studio analisis data, kemudian studio perencanaan kawasan, perencanaan kota, perencanaan wilayah, dan yang terakhir adalah studio tematik. Jadi ini kurikulum yang terbaru. Jadi kuliah atau kerja praktek ini diambilnya setelah 5 studio ini selesai. Kemudian lingkupnya beragam, yaitu bisa skala kawasan, kota, wilayah, bisa seluruh siklus. Misalnya misalnya kita ambil siklus perencanaan ya, bisa jadi mulai dari persiapan data, analisis, formulasi rencana dan seterusnya, atau bisa parsial, misalnya hanya mendata saja, atau hanya menganalisis saja, atau hanya formulasi rencana saja, atau bahkan hanya proses monitoring dan evaluasi saja misalnya. Jadi parsial juga boleh. Yang tidak diperbolehkan ada beberapa. Yang pertama adalah musrenbang. Musrenbang ini tidak kita perbolehkan karena seringnya mahasiswa hanya duduk manis mencatat dan menjadi notula rapat. Jadi ini seringnya kami tidak memperbolehkan. Yang kedua adalah kajian mandiri. Kajian mandiri ini seringnya mahasiswa karena tidak ada pekerjaan, misalnya dari tempat kerja prakteknya, kemudian mereka dalam tanda kutip meminta dari institusinya atau instansinya untuk ada dokumen tidak yang bisa saya kaji misalnya. Nah, itu kami juga tidak perbolehkan. Dan yang ketiga adalah sering juga ada beberapa pekerjaan yang sebenarnya bukan dari instansi kerja prakteknya tapi dikerjakan, misalnya titipan dari instansi yang lain dan seterusnya. Ya, ini beberapa hal yang dilakukan dan tidak diperbolehkan. Kemudian untuk mengatasi agar tidak satu proyek atau satu institusi itu tidak ramai dikerjakan oleh banyak orang sehingga kerjanya jadi tidak begitu jelas. Kemudian kesepakatan kami yang terbaru, ini baru kurang lebih setahun apa 2 tahun ini adalah adanya satu pekerjaan yang sama, jadi hanya boleh dikerjakan oleh maksimal 2 orang. Misalnya sama-sama mengerjakan rencana kawasan kota baru misalnya. Jadi hanya satu pekerjaan boleh dikerjakan maksimal oleh 2 orang. Kemudian kadang teman-teman itu ketika melamar tidak jelas pekerjaannya apa, yang penting masuk dulu suratnya misalnya. Nah, itu kami minta jika modelnya seperti itu, satu instansi hanya boleh maksimal dikerjakan oleh 2 orang. Berikutnya ini yang sering menjadi kendala, nanti juga akan kami sampaikan di akhir, bagaimana kemudian kerja praktek itu SKS-nya adalah 3 SKS sehingga totalnya hanya kita hitung itu kurang lebih 192 jam. 192 jam itu kita lihat dari awal sampai akhir proses bekerja di instansi itu kurang lebih
hanya 156 jam, atau jika dihitung misalnya satu hari itu 7 jam kerja misalnya, maka hanya 23 hari kerja. Jadi ini di luar hari libur ya misalnya. Jadi hanya 23 hari kerja, dan ya ini yang mungkin akan kita diskusikan di bagian akhir nanti. Beberapa tantangan memang muncul dari batasan atau minimal ya, ini minimal 156 jam ini. Baik, ini beberapa institusi kerja praktek yang kami berhasil data dari tahun 2018 sampai 2023 selama 5 tahun ke belakang, karena saya juga menjadi koordinator kerja praktek baru sebulan 2 bulan ini. Jadi kami mereview dulu, oh ternyata di kementerian lembaga pusat sudah ada misalnya Bappenas, kemudian Kemen PUPR, kemudian BPIW, BNPB, kemudian KKP, kemudian ATR, dan di tingkatan pemerintah daerah misalnya banyak sekali, mulai dari dinas yang sifatnya sektoral sampai ke yang sifatnya misalnya pusat desain industri dan seterusnya. Jadi ini adalah beberapa yang sudah dilakukan oleh praktikan dalam 5 tahun terakhir ini. Kemudian ini yang konsultan, ada konsultan yang levelnya nasional, misalnya Edis Internasional, kemudian ICOM Indonesia dan seterusnya. Kemudian ada yang di LSM juga, mulai dari ITDP, kemudian Eko Wisata Indonesia dan seterusnya. Mungkin beberapa tidak pas ya pengkategorisasian, hanya ini yang secara cepat saja yang kami lakukan begitu. Kemudian ada yayasan di tingkatan daerah, kemudian ada BUMN juga cukup banyak, mulai dari ITDC, kemudian Wika, Angkasa Pura, Hutama Karya, dan seterusnya. Ada institusi pendidikan juga, dalam hal ini adalah lembaga riset atau lembaga pendidikan yang biasanya ada di sekitaran Jogja saja, misalnya di Renbang, di Direktorat Perencanaan Pengembangan UGM, di Pusat Studi Pariwisata, dan PSPR UGM. Di tingkat nasional yang swasta ada beragam juga, mulai dari Sinarmas dan seterusnya. Ada organisasi internasional, dan ini adalah output-output yang sudah dilakukan teman-teman, mulai dari rencana tata ruang nasional, rencana pembangunan, dan kajian dokumen, kajian proyek, dan seterusnya. Secara proses kerja memang beragam ya, ada yang review dokumen existing, revisi, survei, dan seterusnya. Jadi dengan 23 hari kerja, kalau kita hitung satu hari itu 7 jam, memang tidak banyak yang bisa teman-teman lakukan. Ya, ini Ibu Bapak sekalian, Mas Mbak, teman-teman alumni, tanggal pentingnya yang perlu dijadikan satu kesepakatan begitu, bahwa sayangnya di kampus sendiri dengan hanya 156 jam minimal itu memang kita tidak memaksa mahasiswa untuk panjang-panjang kerja prakteknya. Misalnya di batch pertama Juni Agustus ini sudah jalan tahun ini, periode yang sekarang sudah akan penutupan untuk KP-nya, pendaftarannya ya, tapi pelaksanaannya nanti pas libur semester genap. Batch 2 itu adalah di semester gasal antara Agustus sampai Desember. Kemudian di batch terakhir, batch 3 itu adalah di libur antara sekitar bulan Januari, Februari biasanya. Tapi ini kita taruh di Desember karena kadang habis Natal itu teman-teman sudah mulai kerja praktek. Jadi ini ada 3 batch. Kadang ada batch khusus dalam tanda kutip yang sering kita kerjakan atau kita buka untuk teman-teman mahasiswa. Itu di bulan Februari sampai bulan Mei atau Juni. Itu khusus untuk teman-teman yang dalam tanda kutip memang membutuhkan batch itu. Tapi kita tidak buka secara general ya untuk teman-teman. Nah, ini yang mungkin perlu menjadi catatan, bahwa secara waktu dan secara tata kala apakah sesuai dengan instansi, tempat, atau lokasi Bapak Ibu, Mas Mbak, teman-teman alumni bekerja. Ini catatan penting kami yang berhasil kami catat dari beberapa pengguna dan dari teman-teman praktikan. Yang pertama adalah dari pengguna dulu. Banyak pengguna yang merasa institusi KP-nya ya, maksudnya itu merasa kurang gitu waktunya, karena hanya sekitar 156 jam dan kurang lebih 23 hari kerja, atau bahkan kalau kita hitung liburnya misalnya hanya 1 bulan, itu terasa kurang, pendek sekali begitu. Yang kedua adalah rentang pelaksanaan KP, karena
yang timing tadi itu seringnya juga tidak sesuai dengan tata kala dari pengguna. Misalnya pas tidak bulan proyeknya atau pas proyek lagi sepi dan seterusnya. Jadi sering sekali pengguna atau user atau dari lokasi KP itu tidak pas gitu dengan waktunya itu. Yang ketiga adalah ini selepas pandemi ya, ada beberapa teman-teman praktikan yang kadang dianggap oleh pengguna itu tidak disiplin. Mungkin bahasa pasnya. Saya mau menulis kata disiplin tuh khawatir terlalu harsh ya, terlalu keras gitu. Jadi saya tulisnya adalah tidak sesuai kesepakatan karena kadang masih terbawa online atau daring begitu. Sementara dari kantornya mewajibkan atau memaksa untuk luring. Yang terakhir yang juga sering kita terima masukan dari pengguna adalah kualitas praktikan, karena kami karena kerja praktek ini mata kuliah wajib ya, jadi kadang kita juga tidak bisa memastikan bahwa semua mahasiswa harus melakukan ini begitu, sehingga kemudian dari pengguna atau dari usernya merasa kok yang si A misalnya lebih cekatan, lebih mahir dalam mengoperasikan software atau perangkat lunak tertentu, atau bahkan mungkin alat-alat tertentu yang atau mungkin ada beberapa yang belajar secara cepat ketika di lapangan, mungkin ada yang belajarnya mungkin butuh proses yang agak lambat dan seterusnya. Jadi kualitas praktikan ini yang berbeda-beda, yang memang bagaimanapun kami juga tidak bisa membuat satu standar ya mahasiswa PWK UGM ya seperti itu gitu. Kemudian ini dari praktikan, dan sebenarnya salah satu kenapa ide kami membuat video ini kami sampaikan ke alumni adalah bahwa prodi itu diminta untuk menyediakan lokasi kerja praktek, dan ini sering sekali disampaikan oleh teman-teman praktikan atau teman-teman mahasiswa, sehingga idenya adalah harapan kami kolaborasi dengan alumni ini bisa menjembatani masukan dari teman-teman mahasiswa. Yang kedua adalah ini sebenarnya internal kami, bahwa seringnya misalnya ketika teman-teman mengambil di semester berjalan itu sering bertabrakan dengan jadwal kuliah. Ketika ngambil libur bertabrakan dengan jadwal KKN dan mungkin hal-hal akademik lain, misalnya ada yang mengambil lomba atau apa yang kemudian mengikuti lomba kemudian bertabrakan dengan jadwal kerja praktek, itu juga sering kami temui. Yang ketiga, meskipun di dunia kerja sudah terbiasa atau sudah sering dengar kata PWK, tapi ternyata teman-teman praktikan juga merasa tidak semua paham bahwa PWK itu perencanaan wilayah kota, kemudian lingkup kerjanya di ragam skala yang kawasan sampai wilayah, kemudian apa saja yang bisa dilakukan dan seterusnya. Itu kadang beberapa tempat institusi praktek itu tidak memahami lingkup kerja PWK. Yang keempat adalah ini juga akhir-akhir ini juga sering menjadi satu ini ya, keempat dan kelima ini agak beririsan begitu, bahwa teman-teman praktikan ini kadang dianggap biasa, seperti pekerja biasa gitu, bukan magang yang mungkin ada keterbatasan pengetahuan, ada keterbatasan jam kerja dan seterusnya. Jadi dianggap ya pekerja biasa saja. Bahkan kami pernah mendapat dalam tanda kutip curhatan dari mahasiswa, dia menjadi andalan dalam tanda kutip ya, menjadi andalan dari tempat kerja prakteknya, bahkan lebih diandalkan dibanding pekerja yang sudah ada di sana. Jadi ini memang menjadi satu di satu sisi adalah kebanggaan karena ternyata teman-teman mahasiswa ini sudah berkualitas itu, kemudian tapi di sisi lain juga kami merasa ya sebenarnya tidak boleh juga diperlakukan seperti itu untuk dianggap sebagai pekerja biasa, ya anggap saja sebagai magang dan berlatih untuk bekerja begitu. Sehingga kemudian isu yang terakhir adalah ada isu beberapa yang overwork atau overtime misalnya, yang harusnya pulang jam berapa, kemudian karena mumpuni ya, atau karena bagus atau karena tuntutan sehingga harus melebihi jam kerjanya, atau bahkan kadang lebih dari waktu kesepakatan awal begitu. Kami sendiri sebenarnya tidak mempermasalahkan jika mahasiswa itu ingin atau secara sadar dirinya sendiri menambah atau
tanduk ya kalau dalam bahasa Jawa, menambah waktu kerjanya. Hanya memang kadang juga di sisi lain ada komplain dari mahasiswa itu sendiri ketika selesai, wah ternyata diperlakukan atau dipekerjakan melebihi kesepakatan awal dan seterusnya. Nah ini yang beberapa concern dari user dan dari praktikan. Sebelum ini adalah usulan saya, teman-teman, Mas, Mbak, Ibu, Bapak sekalian, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan alumni. Jadi ini masih awal sekali dan saya kemarin mendapat beberapa WA bahwa mbok kerja praktek di tempat saya atau dan seterusnya. Saya belum pernah bimbing yang PWK UGM, PWK yang lain pernah dan seterusnya. Makanya ini yang akan mencoba kami tertibkan, bukan tertibkan ya, kita coba manage bersama antara saya selaku koordinator kerja praktek dengan Bapak Ibu alumni, bagaimana jika kita mencoba berkolaborasi. Jadi teman-teman alumni, institusi tempat kerja praktek alumni itu sebagai institusi tempat kerja alumni itu sebagai lokasi kerja praktek mahasiswa PWK yang pertama. Jadi harapan kami bisa mendapat informasi apa saja sih ragam institusi yang berkenan, yang kira-kira bisa, kemudian jenis kerjanya yang akan seperti apa. Mungkin perkiraan dulu tidak masalah. Kemudian pilihan waktunya yang kira-kira yang pas yang mana, yang apakah yang pas libur Agustus pas perkuliahan Agustus sampai Desember atau pas libur Desember Februari dan seterusnya. Silakan dipilih, semua waktu juga boleh dipilih. Dan kami tidak menekankan bahwa alumni itu harus bertanggung jawab langsung, tidak, tapi setidaknya kami bisa mengkontak alumni jika memang mahasiswa itu ada yang berminat ke sana gitu. Dan tentu saja jika memang ada kriteria mahasiswa yang diminta, misalnya oh ini harus nilai IPK-nya harus sekian, misalnya, tidak masalah. Nanti kami sampaikan ke mahasiswa padanya. Yang pertama itu. Yang kedua misalnya harus menguasai software atau perangkat lunak atau bahkan mungkin alat-alat tertentu juga silakan ditulis saja. Nanti kami sampaikan ke teman-teman mahasiswa begitu. Nah ini kami juga tidak meminta teman-teman alumni untuk full bertanggung jawab langsung. Setidaknya dijembatanilah teman-teman mahasiswa ini untuk bisa praktek di tempat institusi dan ya nilai ya ditilii ya sekali lah misalnya atau syukur-syukur ya mau bertanggung jawab menjadi penanggung jawab lapangan langsung, itu kami juga akan berterima kasih. Nah ini kontak saya di 0811 2956162, silakan di WA saja atau mengisi di form yang sudah di situ di ugm.id/kolab KPPWK. Silakan diisi misalnya dan kami tunggu kabar baik dari teman-teman alumni begitu. Dan ini masih fase awal ya Bapak Ibu, teman-teman Mas Mbak alumni. Saya juga kepikiran ini gimana, apakah kita perlu Zoom atau bagaimana, tapi saya pikir saya tendang dulu lah pakai video ini sehingga kita bisa berkolaborasi, kira-kira bentuknya akan seperti apa dan seterusnya. Begitu, kami tunggu kabar baiknya dari Bapak Ibu Mas Mbak teman-teman alumni, dan matur nuwun sekali, dan mari kita berkolaborasi agar ya hubungan antara mahasiswa, alumni dan pengelola program studi ini bisa semakin erat dan kita bisa semakin menuju ke PWK UGM yang semakin berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.